Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma'ba'd. Tulab atau libat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita langsung saja masuk pada bab baru. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babul khawfi minasyirki. Bab takut dari syirik. Insyaallah. Khauf tawakku'u makruhin wa huwa diddul amni. Khauf di sini maksudnya adalah kekhawatiran terhadap sesuatu yang menakutkan, ya, atau yang tidak disukai. Dan kebalikan dari rasa takut adalah al-aman, yaitu merasa aman, ya. Takut dari apa? Dari sesuatu yang memang sangat besar, sangat perlu ditakuti, yaitu syirik. Apa itu syirik? Sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Ya, memalingkan sesuatu dari peribadahan kepada Allah. Jadi bab ini akan berbicara tentang, ya, menakutkannya ketika seorang itu memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, ya. Dan kenapa bab ini, ya, dimasukkan dalam kitab Tauhid, ya, kita baca dulu munasabatul bab li kitab Tauhid. Annal musannifa rahimahullahu taala lamma dzakara tauhida wa fadlahu, ya, tahqiqahu nasaba an yadhkural khawfa min diddihi wa huwa syirku. Bahwa penulis rahimahullah ketika menyebutkan tentang tauhid, keutamaannya, ya, pelaksanaannya, ya, dan hasil pelaksanaan tauhid kemarin, ya, maka sangat sesuai sekali, ya, ketika beliau menyebutkan, ya, tentang kita ini wajib takut kepada lawan dari tauhid, yaitu syirik, ya. Agar apa? Liyahdharahu al-mu'minu wa yakhafuhu ala nafsihi. Agar seorang yang beriman itu berhati-hati darinya, dari syirik ini, ya, dan hendaknya setiap kita takut dari kesyirikan ini. Waliyadzubillah, takut dari, ya, takut kalau kita ini, ya, tertulari, ya, termasuki virus-virus kesyirikan, ya. Kita saja takut corona, ya, dalam tanda kutip, ya, takut tabi'i, ya. Maka takut terhadap syirik ini jauh lebih pantas lagi. Taib dalil yang beliau sebutkan yang pertama, wa qaulillahi azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru an yushraka bih, ay la ya'fu an abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairahu. Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang dia ketemu Allah dalam keadaan dia menyembah selain Allah. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni hamba yang seperti itu. Nah, ya. Lalu Allah melanjutkan wa yaghfiru ma duna liman yasha, ya. Dan Allah akan mengampuni ma duna dzalika, ay yaghfiru ma duna syirki minadz dzunub. Allah mungkin saja mengampuni dosa-dosa selain syirik, liman yasha, ay liman yasha'ul maghfirata lahu min ibadihi hasba fadlihi wa hikmatihi. Bagi siapa yang Allah kehendaki, maknanya adalah bagi siapa yang Allah kehendaki untuk diberi ampunan dari hamba-hambanya sesuai dengan keutamaan Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang pertama yang dinukil dalam bab ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan masih mungkin untuk mengampuni selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Taib, kemudian dalil yang kedua yang beliau bawakan, waqala al-khalilu alaihi salam, dan berkata al-khalil. Siapa itu? Apa itu khalil? Al-khalilu huwallazi balagha a'la darajatil mahabbah wal muradu bihi Ibrahim alaihissalam alladzi takhadahullahu khalila. Ya, khalil yang dimaksud adalah siapa yang mencapai pada puncak kecintaan. Ya, jadi khalil ini, ya, dan yang dimaksud di sini adalah Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai khalilnya dalam firman-Nya wattakhadahullahu Ibrahima khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim itu khalilnya. Khalil adalah seorang yang dicintai dengan puncak kecintaan. Jadi Allah itu mencintai Nabi Ibrahim dengan puncak kecintaan
kecintaan Allah, subhanallah ya. Dan juga Nabi Ibrahim ya mencintai Allah dengan puncak kecintaannya. Nah, inilah yang dikatakan Khalil. Nah, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman mengatakan ya yang diabadikan dalam Al-Qur'an, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ini Nabi Ibrahim ya, takut dari menyembah berhala, takut dari berbuat syirik. Ijnubni wa baniya ay ij'alni wa iyahum fi janibin ya wa hizin ba'idin an dzalika ya. Jadikan aku dan anak-anakku ya Allah ya dalam sisi yang jauh dari menyembah berhala ya. Dan yang dimaksud asnam berhala adalah jam'u sonamin wa huwa makana manhutan ala suratil bashari au ala surati ayyi hayawan. Lihat ini definisi berhala. Sonam kalau dalam bahasa Arabnya ya, jamaknya asnam. Itu adalah segala sesuatu yang diukir, manhut itu diukir, sesuatu yang diukir ya, yang memiliki seperti wajah manusia atau hewan. Ya, dipahami ya. Jadi suatu ukiran berwajah manusia atau berwajah hewan. Ya, kalau kita lihat yang namanya patung, ya, patung apapun itu ya, yang ada dimirip-miripkan dengan manusia atau hewan, itu namanya dalam bahasa Arab sonam ya. Dan itulah yang disebutkan oleh Al-Qur'an ini, disebutkan ya dalam perkataan Nabi Ibrahim ini, jauhkan aku ya Allah dan anak keturunanku dari menyembah patung yang berwajah manusia atau berwajah hewan seperti itu. Maka itu isyarat dari larangan keras untuk menggambar atau apa? Atau mematung, bahkan miliki patung ya yang seperti manusia atau hewan, subhanallah. Ini ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Tapi makna global ya dari dua ayat ini. Ya, ayat yang pertama dulu ya tentang apa tadi? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih ya. Taib, annallaha subhanahu yukhbiru khabaran muakkadan annahu la yaghfiru li abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi liyuhadzirana minasyirki. Bahwa ayat pertama itu mengandung makna Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dengan penekanan bahwa Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang bertemu dengan Allah dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyekutukan Allah. Bertemu dengan Allah itu gimana caranya? Ya dia mati. Mau ketemu Allah itu syarat utamanya mati dulu. Setelah mati, ya, dia dibangkitkan oleh Allah. Nah, nanti di hari akhirnya kan dia akan ketemu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tidak akan mengampuni orang yang mati, yang ketemu Allah dalam keadaan dia itu musyrik. Ya, dikabarkan dengan tegas di sini ya, untuk liyuhadzirana minasyirki, supaya kita itu benar-benar berhati-hati dari syirik, karena syirik ini telah ditahdzir oleh Allah, telah diperingatkan oleh Allah dengan tegas di ayat ini. Wa annahu yaghfiru ma duna syirka minadz-dzunubi liman yasha'u an yaghfira lahu tafaddulan wa ihsanan. Ya, dan Allah juga mengabarkan di ayat ini bahwa Allah mengampuni dosa selain syirik ya, bagi siapa yang Allah kehendaki, sebagai bentuk ya keutamaan Allah dan juga kebaikan Allah bagi hambanya. Li'alla naqnatu min rahmatillahi, agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah ya, karena di antara kita siapa yang tidak pernah berbuat dosa, maka dosa-dosa itu ya selain syirik masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah kehendaki ya. Tapi bagi yang tidak Allah kehendaki ya tentunya Allah siksa dulu dia, baru setelah bersih dosanya Allah ampuni dia. Nah ya, jadi kita tidak boleh meremehkan dosa. Akan tetapi ya, dosa di bawah syirik masih mungkin diampuni oleh Allah Ta'ala, agar kita tidak putus asa. Jadi ada rojak dan khaufnya seimbang. Taib ya. Kemudian makna global dari ayat yang kedua, anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jalla an yaj'alahu huwa
wa banihi fi janibin ba'idin an ibadatil asnami wa an yuba'ida bainahu wa bainaha. Ya, bahwa Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalatu wassalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ia dan keturunannya ya jauh di sisi yang jauh dari peribadahan kepada berhala, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan ya antara dia dan antara berhala. Masya Allah ya. Jadi Nabi Ibrahim saja takut ini ya. Li'annal fitnata biha 'azimatun wa la ya'manul wuqu'a fihi. Karena ya fitnah yang timbul dengan sebab berhala ini sangatlah besar, dan tidak ada yang pantas untuk merasa aman dari fitnah menyembah berhala tersebut. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim saja takut ya dari syirik, ya tentunya kita lebih pantas untuk takut. Taib. Kita baca kemudian munasabatul ayataini lil bab. Ya, berkata Syekh Shalal Fauzan, annal ayatal ula tadullu ala anna syirka a'dhamud dzunub. Bahwa ayat yang pertama itu menunjukkan syirik itu dosa yang paling besar. Li anna man mata alaihi la yughfaru lahu. Karena siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah tidak akan diampuni oleh Allah. Wa hadza yujibu lil abdi syiddatal khaufi min hadzal dzanbi alladzi hadza sya'nuhu. Ya, maka perkara ini sangat jelas mewajibkan seorang hamba ya untuk benar-benar sangat takut dari dosa syirik ini, karena keadaannya yang demikian, keadaan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang kedua, wal ayatu tsaniyatu tadullu ala anna Ibrahim khafa syirka ala nafsihi. Menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu takut atas dirinya ya, dari perbuatan syirik ya. Wa ja'allaha an yu'afiyahu minhu, dan Nabi Ibrahim berdoa pada Allah agar menjaganya dari syirik ya. Famadzannu bi ghairihi, maka bagaimana dengan yang lainnya? Fal ayatani tadullani ala wujubil khaufi minasyirki. Maka jelas sekali dua ayat ini ya menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kita itu wajib untuk takut dari syirik. Tapi faedah yang bisa petik dari ayat ini, yang pertama, anna syirka a'dhamud dzunubi. Syirik itu dosa yang paling besar. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni siapa yang tidak taubat dari syirik itu. Nah, di sini ada pertanyaan dari syarat dari Syekh Fauzan. Apakah dosa syirik itu ya bisa diampuni? Bisa, dengan catatan si pelakunya taubat, begitu. Saya contohkan gampangnya, ini diceritakan beliau juga di kitab yang lain. Contoh, ada seorang dukun. Dia kan berbuat syirik itu tiap hari. Lalu bagaimana cara tobatnya biar dia diampuni Allah? Ya, dia benar-benar tobat meninggalkan perdukunannya dan segala jenis tetek bengeknya. Lalu dia benar-benar kembali kepada Allah, menyembah Allah dengan benar. Jadi syirik ini selama dia masih hidup, begitu kan, masih ada kemungkinan dia itu tobat. Maka kalau dia tobat lalu dia mati, nah itulah fungsinya dari husnul khatimah ya, karena memang amalan-amalan itu ya tergantung akhirnya. Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung hasil akhirnya. Kita juga pernah baca Nabi mengatakan bahwa ada seorang ya yang dia itu jaraknya bainahu wa baina, antara dia dan antara neraka tinggal sejengkal ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia bisa tobat ya, takdirnya mencatatkan demikian, lalu dia mati, akhirnya dia masuk surga. Nah, jadi ya masih ada itu yang namanya akhir dari sebuah kehidupan. Maka di sini ini mengajarkan pada kita ya, agar kita benar-benar jauh dari syirik, jauh dari segala urusan syirik, agar akhir kehidupan kita baik ya. Dan di sini juga mengajarkan bahwa orang yang sekarang ini melakukan kejelekan ya diusahakan supaya akhir kehidupannya tobat ya. Nah, dan kita selaku kaum muslimin ya memiliki kewajiban untuk mengingatkan siapapun yang ada di sekitar kita ya, amar ma'ruf nahi munkar,
untuk kita ajak tobat dari segala dosa. Terlebih lagi ya, yang memiliki kesyirikan ini sangat besar sekali bahayanya, karena ketika dia mati dalam keadaan syirik tidak akan diampuni itu ya, dia tidak akan diampuni dosanya selamanya, dia akan pasti akan masuk neraka ya, karena dalam ayat yang lain Allah telah mengatakan dengan tegas ya, bahwa siapa yang berbuat syirik itu diharamkan baginya neraka. Wa man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapa yang berbuat syirik, apa kata Allah? Ya, Allah haramkan atas dia surga. Mati dalam keadaan syirik ya. Mati masih membawa kesyirikan, Allah haramkan atasnya surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka, dan dia tidak akan memiliki penolong ya, karena dia adalah orang yang zalim ya, dia zalim berbuat kesyirikan di dunia ya. Maka sangatlah kita harus takut dari syirik ini, dan kita harus beraksi, beramal untuk mencegah diri kita dan orang-orang lain dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, anna ma'ada syirki minadzunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Dosa selain syirik, jika dia mati dalam keadaan belum bertaubat darinya, maka hukumnya berada di bawah kehendak Allah. Insyaallahu ghafarahu bila taubatin. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia tanpa taubat ya. Wa insya'a adzabahu bihi. Kalau Allah berkehendak, ya Allah azab dulu dia, Allah siksa dulu dia. Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirki. Maka di sini juga ada dalil yang jelas ya akan bahayanya syirik ya. Jadi orang mati bawa dosa selain syirik itu hukumnya di bawah kehendak Allah. Ada dua kemungkinan. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalau Allah kehendaki, Allah siksa dia. Contoh, orang mati dalam keadaan masih memiliki dosa, apa misalkan gampangnya, dosa ghibah aja lah begitu, sukanya ghibahin orang ya. Tapi dia orang yang bertauhid, yang ngaji, yang rajin baca Quran, menghafal Quran dan sebagainya, dia mati dalam keadaan sering menghibahi misalkan ya. Ini cuma misal. Ini kan dosanya di bawah syirik. Maka kemungkinannya dua tadi. Bisa jadi Allah ampuni secara langsung, bisa jadi Allah azab dulu karena dosa ghibahnya itu baru Allah ampuni ya. Tetapi hasil akhirnya dia akan tetap masuk surga, dan tentunya jangan ada ya yang meremehkan siksa neraka, karena siksa neraka paling ringan sebagaimana disebutkan Nabi akan apa yang akan didapati oleh Abu Lahab, Abu paman Nabi Abu Thalib, dipakaikan sendal di kakinya, otaknya mendidih, itu paling ringan ya. Maka jangan sampai ada yang ya bercita-cita merasakan waliyatubillah ya siksanya neraka, tidak boleh. Baik. Lalu faedah yang ketiga, al khaufu minasyirki fa inna Ibrahim alaihissalam wa huwa imamul hunafai ya walladzi kassaral asnama biyadihi khafahu ala nafsihi fa kaifa biman dunahu. Takut dari syirik ya, karena Nabi Ibrahim saja yang beliau adalah imamnya orang-orang yang lurus, orang-orang yang hanif, yang condong pada tauhid, jauh dari syirik ya, dan yang menghancurkan berhala dengan tangannya sendiri, beliau takut terhadap dirinya kalau berbuat syirik. Maka bagaimana selain beliau yang kualitas keimanannya di bawahnya, tentunya lebih pantas untuk takut. Kemudian yang keempat, masyru'iyatud du'ai lidaf'il bala wa annahu la ghina lil insani an rabbih. Disyariatkannya untuk doa, untuk menolak bencana. Karena Nabi Ibrahim tadi kan berdoa, minta pada Allah ya. Dan bahwa tiada seorang hamba itu merasa cukup, tidak pantas, tidak boleh seorang hamba itu merasa cukup dari Allah ya. Maka dia harus berdoa kepada Allah, karena doa itu berarti dia menghinakan kepada yang dia mintai. Kalau dia menghinakan pada Allah saja berarti benar. Kalau pada selain Allah, nah itu baru Allah murka kepadanya. Lalu yang kelima, masyru'iyatu du'ail insan li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Ya, disyariatkannya bagi seorang itu berdoa untuk dirinya sendiri dan anak keturunannya, sebagaimana Nabi Ibrahim tadi berdoa untuk beliau dan anak keturunannya. Mari kita ikuti. Taib. Yang keenam, ar-raddu 'alal juhalil ladzina yaqulun. Bantahan terhadap orang-orang bodoh yang mengatakan la yaqa'u syirku fi hadhil ummati fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Yang mana orang-orang jahil itu mengatakan tidak ada syirik pada masa ini ya, tidak ada itu namanya syirik,
di umat Islam ini. Maka akhirnya mereka tidak berhati-hati, akhirnya mereka jatuh kepada kesyirikan. Ya, maka sangat penting sekali kita untuk belajar tauhid yang benar dan menjauhi syirik, ya, agar kita, ya, ujung akhir kita adalah husnul khotimah, agar kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tauhid yang benar dan menjauhkan syirik dan juga menjauhkan orang-orang sekitar kita dari kesyirikan. Tapi mungkin ini dulu, ya, yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.